Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus akan memaparkan tentang materi pengertian khiyar. Kata al-khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan al-khiyar dikemukakan para ahli ulama fikih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata, khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad ketika terjadi beberapa persoalan dan transaksi yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Armawati, nomor urut 8. Baik, saya akan membahas tentang dasar hukum khiyar. Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang tersebut. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang atau penjual, maka wajiblah ia menerangkan hal yang tidak boleh disembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan. Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Di antara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Musdalifah dari kelompok 3 akan membahas mengenai macam-macam khiyar. Nah, untuk macam-macam khiyar, yang pertama itu ada khiyar majlis. Khiyar majelis ini adalah khiyar yang memberikan kelonggaran kepada penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya selama mereka berdua belum meninggalkan majelis atau tempat mereka untuk melakukan transaksi tersebut. Khiyar majelis ini mempunyai syarat-syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pilihannya hendaknya hanya terdapat sebanyak-banyaknya 3 dan atau barangnya saja. Nah, lalu yang kedua itu barang-barang yang akan dipilih berbeda-beda satu dari beda yang lainnya, dan harganya pun juga harus diketahui dengan pasti. Lalu yang ketiga, waktu khiyar supaya dibatasi agar pihak penjual dapat jelas kapan akad mempunyai kepastian, dan barang-barang yang tidak dipilih segera dikembalikan untuk kemudian dapat dilakukan oleh penjual. Lalu yang kedua itu khiyar syaratnya. Khiyar syarat adalah hak dibagi penjual pembeli untuk meneruskan akad atau membatalkannya setelah disepakati syarat-syarat tertentu dalam transaksi. Misalnya, akad jual beli perkarangan disertai khiyar syarat selama 1 bulan. Dalam jangka waktu 1 bulannya ini masing-masing pihak berhak melangsungkan atau membatalkan akad yang telah mereka adakan. Khiyar syarat boleh dilakukan ini dalam segala macam jual beli, kecuali barang-barang riba. Masa khiyar syarat ini paling lama hanya 3 hari 3 malam terhitung dari waktu akad. Nah, demikian presentasi dari saya. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu macam-macam khiyar. Yang ketiga yaitu khiyar aib. Khiyar aib adalah khiyar yang dilakukan karena adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Misalnya, objek akad tidak diketahui atau dinyatakan cacat tiba-tiba setelah pembeli menerima barang terlihat adanya cacat, asal pembeli mempunyai hak khiyar memilih antara melangsungkan atau mengurungkan akad yang pernah diadakan atas dasar cacat pada barang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Faradilla, NIM 60202 2019-021. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai macam-macam khiyar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang khiyar ruqyat, di mana khiyar ruqyat merupakan hak pembeli untuk membatalkan akad
atau tetap melangsungkan akad ketika ia melihat objek akad tersebut dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang cukup lama atau mungkin telah jadi batas perubahan atas akad tersebut. Melanjutkan tentang macam-macam khiyar. Yang kelima yaitu khiyar tayyim. Khiyar tayyim yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contohnya pembelian keramik, ada yang berkualitas super KW1 dan sedang KW2. Akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu, ia memerlukan pakar keramik dan arsitek. Khiyar seperti ini menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis ini berbeda kualitas sangat banyak yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia carai sesuai dengan keperluannya. Maka khiyar tayyim dibolehkan. Akan tetapi jumhur ulama fikih tidak menerima keabsahan khiyar tayyim yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan asli harus jelas baik kualitas maupun kuantitas. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai hikmah khiyar. Nah, terdapat beberapa hikmah khiyar. Yang pertama yaitu khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. Dan yang kedua, mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar barang yang disukainya. Yang ketiga yaitu penjual tidak semena-mena menjual barang dagangannya kepada pembeli, dan khiyar dapat mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang yang diperjualbelikan. Yang keempat yaitu terhindar dari unsur-unsur penipuan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, karena dalam khiyar terdapat kehati-hatian dalam proses jual beli. Yang kelima yaitu khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antara sesama, baik itu penjual maupun pembeli. Nah, adapun ketidakjujuran ataupun kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan. Dan penyesalan di salah satu pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual, biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya